Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, seorang pemuda sederhana yang dulu hanya berjualan nasi goreng di pinggir jalan berasap, sering diremehkan dan ditertawakan, kini justru menjelma jadi pemilik franchise restoran mewah yang cabangnya ada di mana-mana. Dari wajan tua dan gerobak lusuh, ia bangkit melawan hinaan dan kerja keras tanpa henti, hingga akhirnya semua orang terperangah melihat kesuksesannya yang luar biasa. Tulis, amin, di kolom komentar. Semoga kita semua diberi rezeki berlimpah, kesuksesan tak terduga, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Malam itu jalanan kota dipenuhi aroma asap dan dengung kendaraan. Di sudut jalan kecil yang remang, seorang pemuda bernama Ardi mendorong gerobak tuanya. Ket gerobak itu sudah pudar, kaca penutupnya berdebu, dan lampu kecil di sudutnya menyala redup, hanya cukup untuk menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Di atas wajan besar yang mulai menghitam karena sering digunakan, ia menuangkan minyak goreng seadanya, menyalakan api dengan kipasan cepat, dan meletakkan sepiring nasi dingin yang akan segera berubah menjadi nasi goreng pesanan pertama malam itu. Ardi bukanlah pemuda yang asing dengan kerja keras. Sejak ayahnya meninggal, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sakit-sakitan, adiknya masih sekolah. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan gerobak nasi goreng yang diwariskan dari pamannya. Setiap malam, mulai pukul 7 hingga lewat tengah malam, ia berjibaku dengan panas api, asap yang membuat mata perih, dan pelanggan yang terkadang cerewet. Semua itu ia jalani dengan sabar, karena ia tahu setiap rupiah yang terkumpul adalah harapan bagi keluarganya. Namun, di balik tekadnya, hinaan datang silih berganti. Pemuda-pemuda sebaya yang sudah bekerja di kantor sering meledek. "Wah, Ardi calon bos nasi goreng sejati," ejek mereka sambil tertawa. Ada juga yang sengaja lewat hanya untuk mengatakan, "Kerja begitu mana bisa bikin kaya, Di? Hidupmu paling mentok di gerobak itu." Kata-kata itu menusuk hati, namun Ardi hanya menunduk. Ia belajar menguatkan diri dengan diam, karena ia percaya suatu hari jawaban terbaik adalah bukti nyata. Suatu malam yang panas, Ardi melayani pelanggan tetapnya, seorang sopir taksi tua. "Di, kamu tahu? Nasi gorengmu ini punya rasa khas. Tidak semua orang bisa bikin begini," kata si sopir sambil mengunyah lahap. Ardi tersenyum kecil. "Ah, Pak, saya hanya masak seadanya." Sopir itu menggeleng. "Jangan merendah. Kalau kamu serius, suatu hari bisa buka warung sendiri. Ingat kata saya." Ucapan itu terngiang-ngiang di kepala Ardi sepanjang malam. Meski gerobaknya sederhana, Ardi selalu berusaha menjaga rasa. Ia memilih bumbu dengan hati-hati, menakar kecap dengan tepat, dan menggoreng telur hingga setengah matang agar aroma gurihnya menggoda. Tak jarang, pelanggan datang lagi hanya karena ingin mencicipi rasa yang sama. Ia mulai sadar, mungkin ia memang punya sesuatu yang berbeda, sebuah nilai yang bisa dikembangkan. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Pada malam hujan deras, hanya sedikit pelanggan yang datang. Gerobaknya bocor, air hujan menetes ke dalam wajan, membuat apinya padam berulang kali. Ardi merasa frustasi. Malam itu ia pulang dengan wajah basah, bukan hanya karena hujan, tetapi juga karena air mata yang tak tertahan. Ia merasa lelah, seolah dunia menertawakan setiap langkahnya. Setibanya di rumah, ibunya yang terbaring di ranjang menatapnya lembut. "Nak, jangan menyerah. Hidup memang tidak mudah, tapi kamu punya kekuatan yang mungkin kamu sendiri belum sadar. Jangan pedulikan orang yang menertawakanmu. Suatu hari mereka akan berhenti tertawa." Kata-kata itu menjadi api kecil yang menghangatkan hatinya. Keesokan harinya, Ardi memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia menambahkan menu mie goreng dan sate telur puyuh sebagai pelengkap. Meski modalnya terbatas, ia percaya variasi bisa menarik lebih banyak pelanggan. Benar saja, malam itu beberapa orang penasaran mencoba. Meski hasilnya tidak banyak, namun ada rasa puas melihat antusiasme yang berbeda. Hari demi hari, Ardi semakin lihai. Ia mulai dikenal di lingkungan sekitar. Nasi goreng Ardi enak, bumbunya pas,
kata seorang pelanggan kepada temannya. Berita kecil itu menyebar perlahan. Di tengah ejekan yang masih datang sesekali, tumbuh pula benih-benih pengakuan. Ardi belajar bahwa di dunia ini selalu ada dua sisi, orang yang menertawakan dan orang yang mendukung. Yang penting adalah siapa yang ia dengarkan. Malam itu, setelah selesai membereskan gerobak, Ardi duduk termenung menatap jalanan sepi. Dalam hati ia berbisik, "Aku tidak ingin selamanya di sini. Aku ingin buktikan, nasi goreng ini bisa lebih dari sekadar gerobak pinggir jalan. Suatu hari aku akan punya tempat sendiri, dengan nama besar yang orang banggakan." Api kecil di dalam dirinya mulai membesar, menjadi tekad yang tak mudah padam. Dan tanpa ia sadari, perjalanan panjang menuju mimpinya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang terasa sama bagi Ardi. Sore menjelang malam, ia menyiapkan bahan-bahan di dapur kecil rumahnya. Beras ia beli dalam jumlah pas, telur ia simpan di keranjang bambu, dan bumbu ia racik seadanya. Setiap detail ia perhatikan, sebab ia tahu modalnya terbatas. Sedikit saja keliru, bisa membuat dagangannya rugi. Namun ujian mulai datang. Suatu malam, sebuah kedai nasi goreng baru buka tidak jauh dari tempatnya berjualan. Kedai itu lebih terang, dengan papan nama bercahaya dan meja kursi sederhana untuk pelanggan yang ingin makan di tempat. Harga yang ditawarkan pun tidak jauh berbeda dari nasi goreng Ardi. Malam pertama saja, kedai itu sudah ramai. Ardi menatap dari jauh dengan perasaan campur aduk. Bagaimana kalau semua pelanggan pindah ke sana? Pikirnya. Benar saja, beberapa hari kemudian dagangannya sepi. Pelanggan tetap yang biasanya datang, kini memilih singgah di kedai baru itu. Malam demi malam, Ardi menunggu dengan sabar sambil menatap jalanan, namun hanya sedikit yang datang. Kadang ia hanya menjual 3-4 porsi, jauh dari cukup untuk menutupi biaya. Di rumah, ibunya menyadari perubahan itu. "Nak, kenapa hasil jualanmu semakin sedikit?" Ardi mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedang sepi." Padahal di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang kehilangan arah. Dalam kebingungan itu, seorang pelanggan lama, Pak Harto si sopir taksi tua, datang. Sambil mengunyah nasi goreng pesanan, ia berkata, "Di, kenapa kamu tidak coba beda dari yang lain? Orang bisa bikin nasi goreng, tapi tidak semua bisa bikin orang kembali lagi. Cari keunikanmu." Ucapan itu menancap dalam benaknya. Ardi mulai berpikir keras. Ia mengutak-atik resep, menambahkan bumbu rahasia, mencoba kombinasi sambal khusus, bahkan bereksperimen dengan topping ayam suwir dan kerupuk renyah. Malam-malam ia habiskan di dapur untuk mencicipi rasa demi rasa. Meski tidak semua berhasil, ia tidak berhenti mencoba. Hingga suatu malam, ia menemukan racikan sambal kecap pedas manis yang memberi sentuhan khas pada nasi gorengnya. Ia pun memberanikan diri memberi nama dagangannya, Nasi Goreng Ardi Spesial. Meski hanya sebuah papan kayu dengan tulisan cat seadanya, ia merasa lebih percaya diri. Pelanggan yang mencoba mulai menyukai rasa barunya. Pedasnya pas, kecapnya meresap, komentar seorang pelanggan. Perlahan, beberapa pelanggan kembali lagi. Namun, masalah lain muncul. Modal untuk bahan semakin menipis. Harga beras naik, minyak goreng sulit didapat. Ardi terpaksa berutang ke warung grosir terdekat. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, ia menghitung sisa uang. Hanya cukup untuk melanjutkan 2 hari ke depan. Ia duduk termenung, merasa semua usahanya tidak cukup. Di saat putus asa itulah, datang seorang pria parubaya dengan pakaian rapi. Ia memesan sepiring nasi goreng dan duduk memperhatikan Ardi memasak. Setelah selesai, pria itu mencicipinya perlahan. Rasanya berbeda. Ada sesuatu yang khas, katanya. Ardi hanya tersenyum gugup. Pria itu lalu memperkenalkan diri. "Saya Bima, pengusaha kecil di bidang kuliner. Saya suka mencoba makanan jalanan. Kamu punya potensi, Nak. Kalau serius,
usahamu bisa berkembang. Ardi tertegun. Tidak pernah ada yang berbicara padanya dengan nada seperti itu. Tapi, Pak, saya hanya penjual kecil. Modal saya pun hampir habis. Bima menepuk bahunya. Modal bisa dicari, tapi tekad dan rasa sulit ditemukan. Kalau kamu mau, saya bisa ajak kamu belajar cara mengelola usaha lebih baik. Tidak ada biaya. Anggap saja saya ingin melihat orang muda berjuang dengan benar. Ucapan itu menjadi cahaya baru bagi Ardi. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang luar yang percaya padanya. Malam itu ia pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia menceritakan pada ibunya, yang menatapnya dengan penuh harapan. Nak, mungkin inilah jawaban dari doa-doa kita. Jangan sia-siakan kesempatan. Sejak malam itu, Ardi mulai sering bertemu dengan Bima di sela waktunya. Ia belajar mencatat pengeluaran dengan rapi, menghitung harga pokok produksi, hingga cara menjaga kualitas agar konsisten. Hal-hal yang selama ini ia abaikan, ternyata penting. Ardi mulai sadar, menjadi penjual bukan hanya soal memasak, tapi juga soal manajemen. Semakin hari, semangatnya kembali menyala. Ia tidak lagi sekadar menjual nasi goreng, tapi mulai membangun visi. Suatu hari, gerobak ini bukan lagi sekadar tempat masak. Ini akan jadi cikal bakal sebuah usaha besar, katanya pada dirinya sendiri. Malam itu, ketika ia menutup gerobak, ia menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Berikan aku kekuatan untuk membuktikan bahwa hinaan mereka salah." Malam-malam berikutnya terasa berbeda bagi Ardi. Ia tidak lagi sekadar menyalakan api dan mengaduk nasi di wajan, melainkan mulai memperhatikan setiap detail, catatan pengeluaran, daftar bahan, hingga cara melayani pelanggan dengan ramah. Semua ilmu kecil yang diajarkan Pak Bima ia coba terapkan. Meski awalnya kaku, perlahan Ardi terbiasa. Namun, ambisinya semakin besar. Ia mulai bermimpi bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang. Bagaimana kalau aku tidak hanya jualan di gerobak? Bagaimana kalau aku bisa punya warung kecil dengan meja kursi sederhana? Pikirnya suatu malam. Impian itu terus menghantui pikirannya hingga ia memutuskan untuk mencoba. Ardi mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia mengurangi uang jajan adiknya, menyisihkan setiap kelebihan meski hanya 1.000 atau 2.000. Dalam waktu beberapa bulan, tabungannya cukup untuk menyewa kios kecil di pinggir jalan yang lebih ramai. Ia merasa langkah ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Namun, kenyataan tidak selalu seindah bayangan. Ketika kios itu resmi dibuka, pelanggan yang datang tidak seramai yang ia harapkan. Lokasinya strategis, tapi persaingan juga lebih ketat. Ada warung bakso, soto, dan pecel lele yang sudah lama berdiri. Malam pertama hanya terjual 6 porsi, malam kedua 8, dan malam berikutnya justru kembali sepi. Kekecewaan itu membuat Ardi gundah. Ia merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya jauh dari ekspektasi. "Mungkin aku terlalu cepat mengambil langkah ini," katanya lirih pada ibunya. Namun sang ibu menepuk bahunya. "Nak, setiap langkah besar memang butuh waktu. Jangan berharap hasil instan. Ingat, pohon besar tumbuh dari benih kecil." Meski mencoba menguatkan hati, Ardi tetap dilanda masalah lain. Biaya sewa kios cukup tinggi, sementara pemasukan masih rendah. Ia mulai berutang ke pemasok beras dan telur. Beberapa kali, ia harus memutar otak dengan mengurangi porsi agar tidak merugi, meski ia tahu itu berisiko membuat pelanggan kecewa. Suatu malam, kiosnya hampir kosong. Hanya ada seorang pelanggan muda yang duduk sambil memainkan ponselnya. Setelah mencicipi nasi goreng Ardi, ia tersenyum dan berkata, "Bang, rasanya enak. Kenapa nggak coba promosikan lewat internet? Aku bisa bantu fotoin buat Instagram." Ardi menatap heran. Dunia media sosial bukanlah sesuatu yang pernah ia pikirkan. Namun, ia menerima tawaran itu. Pemuda itu memotret dengan kamera ponselnya, mengedit sedikit, lalu mengunggah dengan caption, "Nasi goreng kaki 5,
Rasa bintang 5. Nasi goreng Ardi. Awalnya Ardi tidak terlalu memikirkan, tetapi keesokan harinya, beberapa orang muda datang sambil berkata, "Kami lihat dari Instagram. Katanya enak." Jadi penasaran. Ardi mulai menyadari kekuatan baru. Ia pun meminta bantuan temannya untuk membuat akun khusus dagangannya. Dari situ, foto-foto sederhana mulai tersebar. Tidak banyak, tapi cukup membuat beberapa pelanggan baru datang. Ardi belajar satu hal penting. Di era ini, rasa enak saja tidak cukup, orang juga butuh cerita. Namun cobaan kembali datang. Suatu malam, api kompor tiba-tiba meledak kecil akibat regulator bocor. Wajan hampir jatuh, dan sebagian nasi gosong. Ardi panik. Pelanggan yang sedang menunggu kecewa. Malam itu ia rugi besar. Bahkan hampir kehilangan kios karena pemiliknya marah. Kejadian itu membuatnya terpuruk. Ia merasa sudah gagal. Dalam keputusasaan, ia kembali menemui Pak Bima. "Pak, saya merasa tidak sanggup. Usaha ini seperti tidak mau maju. Apa saya harus berhenti saja?" Bima menatapnya tajam. "Ardi, kamu tahu kenapa saya mau membimbingmu? Karena saya lihat kamu punya nyali. Jangan biarkan satu kegagalan menghentikanmu. Kegagalan itu bagian dari proses. Kalau kamu berhenti sekarang, semua usaha kemarin sia-sia." Kata-kata itu menampar Ardi. Ia pulang dengan pikiran yang lebih jernih. Malam berikutnya, ia kembali berjualan, kali ini dengan semangat baru. Ia memastikan peralatan lebih aman, menambahkan variasi menu seperti nasi goreng kambing dan nasi goreng seafood, meski hanya dengan bahan seadanya. Perlahan, pelanggan mulai berdatangan kembali. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat kiosnya bertahan. Dari sinilah Ardi mulai memahami bahwa usaha bukan soal siapa cepat kaya, melainkan siapa yang paling tahan menghadapi badai. Di rumah, sebelum tidur, ia menulis di buku catatannya, "Hari ini aku belajar bahwa jatuh itu biasa. Yang luar biasa adalah bangkit kembali. Aku tidak akan menyerah." Dan entah bagaimana, kalimat sederhana itu menjadi bahan bakar yang membuatnya siap menghadapi tantangan berikutnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang lebih menantang. Meski kios kecil Ardi mulai punya pelanggan tetap, penghasilannya masih pas-pasan. Ia harus membayar sewa, gaji 2 karyawan baru yang ia rekrut untuk membantu, serta cicilan utang bahan pokok. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia kini lebih percaya diri. Ia tahu, usahanya tidak boleh hanya bertahan, tapi harus berkembang. Suatu malam, sebuah kesempatan tak terduga datang. Seorang food blogger terkenal yang kebetulan lewat, mampir ke kiosnya. Blogger itu memesan nasi goreng seafood dan memotret setiap langkah Ardi saat memasak. Mulai dari api besar yang menyala, cipratan minyak, hingga momen Ardi menaburkan bumbu rahasia ke dalam wajan. Setelah mencicipi, blogger itu berkata singkat, "Ini enak, ada rasa yang khas." Tanpa banyak bicara, ia pergi. Beberapa hari kemudian, akun Instagram kuliner dengan ratusan ribu pengikut mengunggah ulasan tentang kios Ardi. Foto nasi gorengnya terpampang dengan caption, "Hidden Gem." Nasi goreng sederhana tapi rasanya luar biasa. Wajib coba kalau ke kota ini. Posting itu langsung viral. Malam berikutnya, antrean panjang terbentuk di depan kiosnya. Orang-orang datang, sebagian karena penasaran dengan ulasan, sebagian karena ingin merasakan sendiri. Ardi kewalahan, tangannya tidak berhenti mengaduk wajan, keringat mengalir deras, tapi wajahnya tersenyum lebar. Ia merasa doa-doanya mulai dijawab. Namun, semakin besar permintaan, semakin berat pula tantangan. Persediaan bahan sering habis sebelum tengah malam, membuat pelanggan kecewa. Beberapa orang bahkan menuduhnya sengaja membatasi jualan untuk menciptakan efek eksklusif. Ardi gelisah. Ia tidak ingin mengecewakan orang, tapi modalnya masih terbatas. Di tengah kebingungan itu, Pak Bima kembali hadir. "Ardi,
Ini saatnya kamu berpikir lebih luas. Kios kecil tidak akan cukup menampung mimpimu. Kamu butuh sistem. Kamu butuh rencana. Ardi menatapnya serius. Tapi, Pak, bagaimana dengan modal? Saya bahkan masih berutang. Bima tersenyum. Kalau usaha sudah terbukti menarik orang, modal akan datang sendiri. Yang penting, kamu siap. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia membayangkan sesuatu yang selama ini hanya ada di mimpinya. Restoran nasi goreng dengan brand sendiri, bukan sekadar kios. Ia menuliskan ide-idenya di buku catatan. Konsep, menu, harga, hingga desain tempat. Ia bahkan menggambar logo sederhana dengan tulisan RDS Friedrich. Beberapa minggu kemudian, doa dan mimpinya mendapat jawaban. Seorang pengusaha properti lokal yang melihat ulasan viral itu datang langsung ke kiosnya. Saya lihat nasi gorengmu ramai. Bagaimana kalau kita kerja sama? Kamu buka cabang di ruko milik saya, biar lebih besar. Saya bantu dengan sewa ringan di awal. Kamu kelola penuh. Ardi terdiam lama. Tawaran itu terlalu besar untuk ditolak, namun juga penuh risiko. Setelah berdiskusi dengan ibunya dan Bima, ia akhirnya setuju. Dengan modal patungan, ruko kecil di jalan utama mulai direnovasi. Lampu neon dipasang, meja kursi disusun, dapur dibuat lebih modern. Nama, RDS Friedrich, terpampang jelas di papan depan. Hari pembukaan menjadi momen bersejarah. Puluhan orang datang, bahkan ada yang rela antre sejak sore. Aroma nasi goreng khas Ardi memenuhi udara. Media lokal meliput, menulis artikel dengan judul, "Dari Gerobak ke Ruko, Kisah Inspiratif Penjual Nasi Goreng." Ardi berdiri di balik wajan, matanya berkilau. Ia tahu, inilah titik balik hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, muncul pula tantangan baru. Mengelola ruko bukanlah hal mudah. Ia harus memastikan stok selalu cukup, menjaga karyawan agar disiplin, dan menghadapi kritik pelanggan yang kini lebih beragam. Ada yang berkata porsinya kurang besar, ada yang merasa menunggu terlalu lama. Ardi sempat stres, tapi ia belajar dari setiap kritik. Kalau ingin besar, jangan hanya senang dipuji. Belajar juga dari yang mencela, katanya pada dirinya sendiri. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, Ardi duduk sendirian di ruang makan yang sudah sepi. Ia menatap papan nama, RDS Friedrich, yang berkilau di luar jendela. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tidak akan berhenti. Suatu hari, tempat ini akan punya banyak cabang. Aku akan buktikan bahwa dari gerobak lusuh pun, orang bisa jadi besar." Tekad itu semakin menguat. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang dimulainya di jalan berdebu dengan wajan hitam, kini telah membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Mimpi tentang sebuah franchise restoran yang akan dikenal banyak orang. Seiring berjalannya waktu, ruko kecil, RDS Friedrich, semakin ramai. Antrean panjang hampir setiap malam. Meja selalu penuh, dan ulasan positif di media sosial terus bermunculan. Banyak yang kagum dengan kisah Ardi, seorang pemuda penjual nasi goreng kaki lima yang kini memiliki restoran sederhana namun penuh pengunjung. Namun, kesuksesan itu juga mengundang perhatian pesaing. Restoran besar di sekitar mulai melirik keberhasilan Ardi dengan rasa tidak senang. Beberapa bahkan menurunkan harga menu mereka untuk menarik pelanggan. Ada juga yang menyebarkan kabar miring, mengatakan nasi goreng Ardi sebenarnya tidak sehat atau memakai bahan murahan. Awalnya Ardi sempat terpukul. "Mengapa harus begini? Saya hanya ingin berjualan jujur," keluhnya pada Pak Bima. Namun, Bima menepuk pundaknya. "Nak, inilah harga dari kesuksesan. Kalau kamu ingin naik kelas, bersiaplah menghadapi serangan. Jangan takut. Justru ini tanda kamu sudah dianggap lawan yang layak diperhitungkan." Ardi pun belajar menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Ia memastikan kualitas bahan baku selalu segar, bahkan meski harganya lebih mahal. Ia melatih karyawan untuk menjaga kebersihan dan keramahan.
Ia sadar, pelanggan bisa berpaling karena isu, tapi mereka juga bisa kembali karena bukti nyata. Dan benar saja, perlahan pelanggan tetap bertahan. Kesibukan di ruko membuat Ardi mulai berpikir lebih besar. Banyak pelanggan dari luar kota yang berkata, kalau saja ada cabangnya di daerah kami, pasti ramai. Ucapan-ucapan itu membekas di hati. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah waktunya aku membuka cabang kedua? Setelah diskusi panjang dengan Pak Bima dan ibunya, Ardi akhirnya memutuskan untuk mencoba. Dengan modal hasil keuntungan setahun ditambah bantuan kecil dari investor baru, ia membuka cabang kedua di kota sebelah. Persiapannya penuh ketegangan. Ia khawatir rasa tidak sama, pelayanan berbeda, atau cabang baru gagal total. Hari pertama cabang kedua dibuka, Ardi sendiri turun langsung ke dapur. Ia mengajari koki barunya cara menggoreng nasi dengan api besar, cara menakar bumbu, hingga cara menyajikan dengan cepat. Rasa harus sama seperti di cabang pertama. Jangan ada bedanya, tegasnya. Para karyawan mengangguk, meski terlihat gugup. Kekhawatiran Ardi ternyata tidak terbukti. Malam itu, cabang baru dipenuhi pelanggan. Banyak yang penasaran setelah membaca berita tentang kisah Ardi. Beberapa bahkan sengaja datang dari jauh hanya untuk mencoba. Rasanya persis sama. Memang layak buka cabang, komentar seorang pelanggan dengan puas. Ardi menghela napas lega. Ia tahu, langkah besarnya baru saja dimulai. Namun, tantangan berikutnya segera muncul. Mengelola dua cabang berbeda tidaklah mudah. Ia harus membagi waktu, memantau stok di dua tempat, mengawasi karyawan, dan memastikan standar tidak turun. Ada hari-hari di mana ia hampir tidak tidur, berpindah dari satu cabang ke cabang lain hanya untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Tubuhnya lelah, namun semangatnya tidak padam. Di tengah kesibukan itu, datang tawaran tak terduga. Seorang pengusaha kuliner besar mendekatinya. Ardi, saya lihat usahamu punya potensi franchise. Bagaimana kalau kita kerja sama lebih besar? Kamu buat standar, kami bantu modal dan jaringan. Dalam beberapa tahun, namamu bisa ada di puluhan kota. Tawaran itu membuat Ardi terdiam. Di satu sisi, ini adalah mimpi yang selalu ia tulis di buku catatannya, menjadi pemilik franchise restoran nasi goreng. Namun di sisi lain, ia takut terlalu cepat. Malam itu ia termenung di depan kios lamanya yang kini sudah tidak dipakai. Ia menyentuh wajan hitam tua yang dulu menemaninya berjualan di jalanan berdebu. Apakah aku sudah siap? Apakah ini saatnya? Gumamnya. Ibunya, yang duduk di sampingnya, berkata lembut. Nak, hidup selalu tentang keberanian melangkah. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencobanya. Dulu kamu takut keluar dari gerobak. Tapi lihat sekarang. Kalau ini memang jalanmu, jalani dengan ikhlas. Keesokan harinya, Ardi bertemu kembali dengan pengusaha itu. Ia tidak langsung mengangguk, tapi ia juga tidak menolak. Saya siap, tapi dengan satu syarat. Rasa harus tetap sama, dan harga tetap terjangkau. Saya tidak ingin nasi goreng ini hanya jadi bisnis. Saya ingin tetap jadi cerita perjuangan. Pengusaha itu tersenyum, mengulurkan tangan. Deal. Mari kita bangun sesuatu yang lebih besar. Ardi menggenggam tangan itu dengan perasaan bergetar. Dalam hatinya, ia tahu, pintu menuju mimpinya baru saja terbuka. Jalan menuju franchise tidak akan mudah, tetapi ia sudah siap. Dari seorang penjual nasi goreng yang ditertawakan, kini ia berdiri di ambang menjadi seorang owner besar yang namanya akan dikenal di banyak kota. Hari itu menjadi hari paling bersejarah dalam hidup Ardi. Sebuah aula besar di pusat kota dipenuhi undangan. Wartawan, pengusaha, pejabat, bahkan pelanggan setia. Di depan ruangan, sebuah spanduk besar bertuliskan, Grand Launching Franchise RDS Friedrich. Lampu sorot berkilau, kamera televisi merekam, dan kilatan kamera wartawan menyambar-nyambar. Ardi berdiri di balik panggung, mengenakan jas sederhana berwarna hitam. Tangannya berkeringat dingin,
tapi hatinya penuh syukur. Ia menoleh sebentar ke arah ibunya yang duduk di barisan depan dengan mata berbinar penuh kebanggaan. Air mata menetes di sudut mata wanita tua itu, yang dulu hanya bisa memeluk anaknya ketika pulang dengan dagangan tak laku. Kini, ia melihat anaknya berdiri sebagai sosok yang dikagumi banyak orang. Ketika namanya dipanggil, Ardi melangkah ke atas panggung. Tepuk tangan bergemuruh. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Ia berdiri di depan mikrofon, menarik napas dalam, lalu berbicara dengan suara bergetar namun mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, bukan pula karena saya punya modal besar. Saya hanya anak kampung yang dulu mendorong gerobak nasi goreng, dihina, ditertawakan, bahkan dianggap tidak punya masa depan. Tapi saya percaya satu hal, kerja keras dan doa tidak akan pernah mengkhianati. Hari ini, saya meluncurkan RDS Fried Rich sebagai franchise, agar kisah kecil ini bisa tumbuh besar dan memberi manfaat lebih banyak orang. Saya ingin membuktikan bahwa mimpi bisa tumbuh dari wajan hitam di pinggir jalan, hingga berdiri di panggung besar seperti ini. Ruangan hening sejenak, lalu disambut tepuk tangan panjang. Banyak yang menitikkan air mata, terharu mendengar perjalanan seorang penjual nasi goreng sederhana yang kini menjadi pengusaha besar. Peluncuran franchise itu berjalan sukses. 5 cabang baru langsung diumumkan di kota-kota besar. Dengan puluhan investor sudah siap bergabung. Ardi memegang dokumen perjanjian. Tangannya bergetar. Ia tidak percaya. Semua ini nyata. Beberapa wartawan mewawancarainya. Apa rahasia sukses Anda? Ardi tersenyum, menunduk sejenak. Rahasia saya sederhana. Jangan malu memulai dari bawah. Jangan berhenti meski dihina. Dan jangan pernah lupa rasa makanan dan rasa syukur. Malam itu, setelah acara selesai, Ardi keluar dari aula besar dan berdiri di bawah langit kota yang penuh cahaya lampu. Ia teringat semua perjalanannya. Malam-malam sepi saat hanya menjual 3 porsi nasi goreng, hujan deras yang memadamkan api kompornya, tawa ejekan orang-orang, tangan ibunya yang selalu menguatkan, hingga pertemuan dengan Pak Bima yang menjadi mentor. Semua itu membentuk dirinya hari ini. Ia melangkah ke mobil sederhana yang membawanya pulang. Di perjalanan, ia berkata dalam hati, perjalanan ini belum berakhir. Franchise ini baru langkah awal. Aku ingin lebih banyak anak muda tahu. Mereka juga bisa. Tidak peduli dari mana kita memulai. Yang penting adalah tidak berhenti. Sesampainya di rumah, ibunya duduk di ruang tamu dengan senyum lelah tapi bahagia. Nak, ayahmu pasti bangga melihatmu sekarang, ucapnya. Ardi memeluk ibunya erat. Bu, semua ini untuk ibu. Tanpa doa dan kesabaran ibu, saya mungkin sudah berhenti sejak lama. Beberapa bulan setelah peluncuran, franchise RDS Fried Rich mulai bermunculan di berbagai kota. Setiap cabang dipenuhi pelanggan, sebagian karena rasa, sebagian karena kisah inspiratif di baliknya. Nama Ardi semakin dikenal. Ia diundang ke televisi, menjadi pembicara di seminar bisnis, bahkan masuk daftar pengusaha muda inspiratif. Namun di tengah semua itu, Ardi tetap rendah hati. Ia masih sering turun ke dapur, mengenakan celemek, dan mengaduk nasi goreng di wajan besar. Karyawan barunya terkejut melihat sang owner mau ikut memasak. Tapi Ardi hanya tersenyum. Saya tidak mau lupa dari mana saya berasal. Karena dari sinilah semua dimulai. Pada suatu malam yang tenang, Ardi duduk sendirian di teras rumah. Ia membuka buku catatan lusuh yang dulu selalu ia isi dengan doa dan rencana. Di halaman pertama tertulis, "Aku tidak ingin selamanya di gerobak. Aku ingin punya restoran sendiri." Kini ia tersenyum membaca kalimat itu. Mimpinya bukan hanya jadi kenyataan, tapi jauh melampaui. Ia menambahkan satu catatan baru di halaman terakhir. Hari ini aku resmi punya franchise. Tapi perjalanan belum selesai. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Langit malam terasa lebih luas dari biasanya, seolah ikut menyaksikan kisah luar biasa seorang pemuda yang dulu hanya penjual nasi goreng sederhana,
kini berdiri sebagai owner franchise besar yang menginspirasi jutaan orang.